Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai pada hari ini untuk ujian komprehensif ya, sebagai peserta bersama Ermayani Ya, Pak. 117432000905. Konsentrasi Broadcasting. broadcasting. Oke, nanti suaranya dikeraskan ya, Ermayani. Oke, Pak. Saya berikan dua pilihan. Apakah saya harus mengajukan pertanyaan atau ingin menyampaikan apa yang Ermayani pahami? Yang pertama tentang dunia broadcasting. Maunya gimana? Saya tanya dengan pertanyaan atau ingin menyampaikan apa yang Ermayani pahami tentang penyiaran atau broadcasting? Kayaknya Ermayani menyampaikan pengetahuan Erma. Oh iya, berarti mengikut kepada teman-teman yang sebelumnya ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama itu sudut pandang. Sudut pandang apa? Sudut pandang pengambilan gambar. Itu ada. Enggak, broadcasting dulu. Broadcasting itu apa sih? Gitu ya. Itu penyiaran dimulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi, dan kemudian informasi tersebut disampaikan oleh media kepada publik atau khalayak ramai. Ya. Di dalam broadcast itu ada tipe shoot atau sudut pengambilan gambar atau angle. Yang pertama itu ada eye level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan mata. Ya. Low angle itu sudut pengambilannya agak bawah. Frog eye itu paling bawah sudut pengambilannya. Bird eye itu sudut pengambilan dari atas. Kemudian ada tipe shoot. Tipe shoot itu bidang pandang suatu pengambilan gambar, yaitu ada extreme long shoot. Ya. Itu jarak pandang yang diambil itu cukup luas. Kemudian long shoot, jarak pandang itu cukup lebih dekat daripada extreme long shoot. Kemudian ada medium shoot, itu pengambilan gambarnya lebih dekat daripada extreme long shoot tadi. Kemudian ada close up, bidang pandangnya itu dekat. Ada big close up, itu objek dalam tampilan itu lebih dominan. Kemudian extreme close up itu menampilkan bidang pandang yang lebih spesifik lagi seperti mata. Ya. Oke, sebelum ini mungkin ada lagi yang mau disampaikan ya. Ya, Pak. Sebenarnya itu apa sih itu? Kok ada yang harus eye, ada low, ada itu? Sebenarnya tujuannya itu apa sih itu? Kalau eye level itu pengambilan gambar itu kan sesuai ya, Pak, sejajar dengan tatapan mata kayak itu diambil biasanya orang bercakap-cakap. Ya. Kemudian kalau low angle itu objek diambil mengesankan seperti dia berkedudukan lebih tinggi, seperti rektor sedang menyampaikan pidato, presiden sedang menyampaikan pidato. Kalau dia bird eye, kita ingin menampilkan objek dari bawah. Jadi objek dari bawah itu terlihat kecil, begitu, Pak. Oke. Jadi pengambilan angle-nya tahu, maksudnya juga tahu ya. Iya, Pak. Apalagi yang mau dijelaskan tentang dunia broadcasting itu? Pembuatan iklan. Oh, pembuatan iklan ya, silakan. Unsur-unsur pembuatan iklan itu ada 3. Yang pertama, pesan yang disampaikan itu harus padat dan jelas. Kemudian singkat. Yang ketiga itu visualisasi gambar dan grafik itu harus menarik dan bagus. Iklan tuh. Iya. Sekarang saya mau minta dijelasin deh. Tadi ada 3 katanya broadcasting tuh ada dalam produksinya. Ada yang ada yang produksi, ada yang pasca produksi. Itu apa? Siapa yang terlibat? Apa yang dilakukan? Kita ke praproduksi, yaitu di mana kita harus menyiapkan bagaimana naskah, baik itu orang yang
ikut berperan dalam apa yang ingin kita produksi. Contohnya kita ingin membuat iklan, jadi kita menentukan dulu apa temanya, siapa yang ikut di dalam produksi tersebut, menentukan siapa editor dan macam-macam berbagai tugasnya. Sedangkan kalau produksi kita itu mulai turun ke lapangan, kita melakukan tag video, persiapan baik dari itu mulai perekaman, kemudian wardrobe, makeup itu udah mulai bertugas di situ. Sedangkan pasca produksi itu dari editing, kemudian pemasukan dubbing, kemudian editor mulai bekerja dengan sutradara untuk mencocokkan hasil akhir itu sudah bagus atau belum. Kemudian pemasaran, maksudnya dia tuh sesudah diproduksi itu akan layak ditayangkan atau tidaknya. Kemarin magang di mana? Saya magang di kampung, Pak. Enggak, maksudnya dikasih mana magang? Oh, kemarin masih online ya? Iya, pandemi, Pak. Oh, pandemi ya. Jadi enggak maksudnya bukan di TV. Di TV. Nah, yang kamu tahu tentang dunia pertelevisian atau radio apa? Ada kamera person, editor, kemudian ada MCR, ada reporter, ada dubber, kemudian ada sound system, kemudian editor udah tadi, Pak. Editor. Oke. Cukup bagus pengetahuan tentang broadcastingnya, ya kan? Ya. Broadcasting ini kan konsentrasi ya. Iya, Pak. Dari ilmu komunikasi. Menurut kamu apa hubungan antara ilmu komunikasi dengan dunia broadcasting itu? Apa sih gunanya gitu? Dalam dunia broadcasting kita perlu juga mempelajari tentang komunikasi, tentang ini. Apa kaitannya kalau menurut kamu? Kaitannya karena broadcasting ini kan media penyiaran ya, Pak, penyiaran. Jadi kita perlu mempelajari suatu komunikasi yang bagus, suatu komunikasi yang memerlukan etika saat media itu menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Gitu, Pak. Oke, masuk ya jawabannya. Nanti kamu belajar. Dengan jurnalistik menurut kamu apa sih hubungan ini? Yang kan ini konsentrasinya broadcasting ya. Tapi menurut kamu apa sih kenapa perlu juga belajar jurnalistik, belajar public relation? Ada hubungannya enggak dengan konsentrasi broadcasting? Pasti ada, Pak. Ketiga itu ada hubungannya. Karena kalau jurnalistik itu kan membuat berita. Jadi kita perlu menyeleksi suatu berita bagus atau tidaknya dia diterbitkan, itu ada unsur-unsurnya kayak membuat skrip. Dalam dunia broadcasting juga dia membuat skrip sebelum produksi itu dilaksanakan. Kalau public relation kita bisa ambil dari presenter yang tampil di dalam layar. Dia perlu komunikasi yang aktif, yang bagus agar saat dia menyampaikan berita atau informasi di dalam sebuah kamera sebelum disiarkan itu sangat bagus. Gimana? Coba lagi. Presenter televisi, dia perlu memerlukan public relation itu yang bagus. Maksudnya public speakingnya. Dari public speaking itu ada kaitannya untuk dunia broadcast. Jadi semakin bagus public speakingnya, maka penyampaian informasi yang ada di televisi itu maka semakin bagus pula. Pandai kamu ya mengaitkannya ya. Istilahnya enggak bertele-tele. Kalau ada orang bertele kemana-kemana gitu kan nyambung. Oke, bagus sekali. Kasih nilai tinggi mau? Mau dong. Ini nilai tertinggi yang pernah
Ini kamu fotokopi nanti kasih saya satu ya. Oh, Habis baik, Pak. ini kamu fotokopi, kasih Ya. saya yang fotokopinya. Oh, baik, Pak. Ya. Iya. Langsung nilainya saya kasih. Makasih, Bagus. Pak. Tinggal kawan yang lain ya.